Halo Komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Dayan Employ in The Gejot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Jeremiah Johnson yang dirilis pada tahun 1972. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Dan seperti biasa, cret-cret-cot. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting. Cerita berlatar belakang pada tahun 1870 dengan memperlihatkan seorang veteran perang Amerika Serikat yang baru saja turun dari rakit bernama Jeremiah Johnson, di mana Bang Johnson ini adalah seorang pria yang memutuskan untuk hidup di pegunungan sebagai penjebak bulu. Setelah membeli kuda dan senjata, lalu beliau pun pergi masuk ke pegunungan Rocky. Jeremiah Johnson made mountain man's a lonely man. Beberapa hari kemudian, Johnson sampai di suatu tempat dan mencoba menangkap ikan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Dan saat Johnson sedang berusaha menangkap ikan, beliau merasa terkejut karena di sana tiba-tiba sudah ada seorang pria yang menaiki kuda, dan kelihatannya pria itu adalah orang suku Indian. Namun di sini Johnson beruntung sebab orang Indian tersebut tidak melakukan perbuatan apapun terhadap beliau, melainkan hanya menatapnya saja dengan sorot mata yang tajam. Suatu ketika dalam perjalanan, Johnson menemukan mayat penjebak bulu yang sudah beku. Dari baju mayat tersebut beliau menemukan wasiat yang bertuliskan bahwa barang siapa yang menemukan mayatnya, maka orang tersebut berhak memiliki senapan yang ada di tangannya itu. Sesudah membaca wasiat tersebut, lalu Johnson pun mengambil senjata dari tangan si mayat itu. Dan di sini betapa bahagianya Johnson ketika melihat ternyata senjata itu adalah senjata Hawken kaliber 50 yang selama ini diinginkannya. Kemudian beliau pun menggunakan senjata tersebut untuk menembak rusa. Keesokan harinya, Johnson yang baru saja terbangun menemukan satu kudanya mati, membuat beliau terpaksa harus berjalan kaki karena kuda yang satunya lagi sudah banyak membawa barang bawaannya. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba di sana ada seseorang yang menyuruh beliau berhenti dan membuang senjatanya, yang ternyata dia adalah seorang kakek-kakek pemburu beruang grizzly yang mengaku bernama Clew. Clew mengatakan bahwa Johnson sudah mengganggu beruang-beruannya. Mendengar itu beliau pun meminta maaf karena Clew orang baik, dirinya pun memaafkannya. Kemudian di sana Clew menyuruh Johnson agar masuk ke pondoknya, sementara Clew sendiri dirinya akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas, yakni menangkap beruang. Dan ketika Johnson sedang enak-enak memakan daging, tiba-tiba Clew datang sambil berlari memancing seekor beruang agar masuk ke dalam pondoknya. Setelah beruang tersebut ikut masuk, Clew menyuruh Johnson agar menangkap dan menyisit kulitnya. Selepas berhasil menyisit beruang tersebut, lalu di sana Clew menanyakan apakah Johnson mantan seorang veteran perang. Mengingat celana yang beliau pakai adalah celana prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat, Johnson menjawab itu bukan berarti apa-apa. Kemudian Clew mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki Johnson sebagai seorang prajurit itu tidak akan membantu beliau untuk hidup di pegunungan karena pegunungan itu mempunyai kehidupan tersendiri. Maka dari itu, Clew akan mengajarkan kepada beliau bagaimana caranya bertahan hidup di pegunungan menjadi seorang penjebak bulu. Sorenya dalam perjalanan, ketika sedang beristirahat, Clew memberitahukan bahwa pada umumnya suku pedalaman itu semuanya ramah kecuali suku Crow. Mereka benar-benar sangat menakutkan. Selain fisiknya kuat, mereka juga petarung hebat yang pandai memanah dan menembak. Namun sayangnya mereka manusia bejat yang tidak punya rasa karunia sedikit pun di dalam dadanya. Selepas mengatakan hal itu, lalu Clew pun memberikan sebuah batu runcing untuk menyisit ikan. Sebelum menyiapkan tempat tidur di sana, Johnson menanyakan apakah Clew pernah merindukan wanita untuk teman tidur di malam hari. Clew menjawab bahwa dirinya pernah menjalani hidup dengan seorang wanita suku Indian yang bernama Eha selama 10 tahun. Namun suatu hari Clew terpaksa menukarkan Eha dengan senapan Hawken kepada Nick Saudarman untuk kebutuhan berburu. Tetapi itu bukan bermaksud dirinya tidak menyukai wanita, karena dua bukit yang ada pada wanita itu adalah bagian terindah yang sulit dihindari. Termasuk yang di bawah. Apa itu yang di bawah? Ajik sekali.
Keesokan harinya Bah Cleo mengajarkan kepada Johnson bagaimana caranya menembak rusa dengan baik. Berkat menuruti perintah Bah Cleo, terlihat di sana Johnson berhasil menembak satu rusa. Setelah diambil kulitnya, lantas mereka pun melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Bah Cleo mengatakan bahwa kini mereka telah memasuki wilayah kekuasaan suku Crow, dan itu artinya mereka harus memberikan barang berharga kepada mereka sebagai bentuk meminta izin. Jika tidak, maka orang-orang suku Crow akan mengambil kuda mereka dengan cara paksa. Dan baru saja Bah Cleo mengatakan hal tersebut, tiba-tiba di sana mereka dicegat oleh suku Crow. Lalu di sana kepala suku Crow yang bernama Suna Painhis mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Johnson di dekat sungai. Selepas mengatakan hal tersebut, lantas Suna pun berniat mau mengambil kuda Johnson dan Bah Cleo. Melihat itu spontan, Johnson pun melarang dan beliau memberikan kulit rusa sebagai gantinya. Kemudian di sana Suna bertanya, "Siapa namamu?" Johnson menjawab, "Aku Jeremiah Johnson." Sesudah itu lantas Suna pun pergi meninggalkan mereka. Aduh, tapi teguk lagu ya Jiki. Jeremiah. Beberapa hari kemudian, setelah Johnson mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di pegunungan, lantas beliau pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, Bah Cleo memberitahukan bahwa kepala suku Ray Perbut akan memberi Johnson emas jika beliau membawakan kulit kantong kanguru untuknya. Selain itu, Bah Cleo juga berpesan kalau situasi semakin sulit, maka Johnson harus berhati-hati dan menjaga kulit kepalanya agar tidak dikuliti oleh suku yang biadab. Watch yarn. Johnson yang saat itu sudah mendapatkan satu kulit hewan hasil buruannya, lantas beliau pun menukarkan kulit hewan tersebut ke suku Crow dengan kain. Sesudah itu Johnson pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat, beliau menemukan sebuah pondok dan nampaknya penghuni pondok tersebut habis diserang oleh orang-orang Blackpit. Dan ketika melihat Johnson datang ke tempat tersebut, terlihat di sana seorang perempuan yang masih hidup bernama Cicah langsung menodongkan senjata ke arah Johnson. Namun Johnson mengatakan bahwa beliau bukan orang jahat, melainkan mau menolongnya untuk menguburkan semua mayat yang tergeletak di tempat tersebut. Dikarenakan Johnson berniat baik, akhirnya Cicah mengurungkan niatnya. Kemudian mereka pun menguburkan semua mayat tersebut. Usai menguburkan semua mayat di sana, Johnson menemukan seorang anak laki-laki yang masih hidup dan kelihatannya kondisi anak itu sangat ketakutan. Malam harinya Johnson menghampiri Cicah sambil membawakan makanan untuknya. Melihat sikap Cicah kurang waras, beliau pun memberitahukan bahwa sekarang orang-orang Indian tidak akan ada lagi yang berani mengganggu Cicah karena kini mental Cicah sudah terganggu. Keesokan harinya sebelum pergi, Johnson menawarkan jasa untuk mengantarkan Cicah dan anaknya ke pelabuhan. Namun Cicah menolak dan dirinya meminta agar Johnson sudi membawa anaknya pergi bersama beliau. Disebabkan Cicah memaksa, akhirnya Johnson pun tidak bisa menolak permintaan Cicah tersebut. Sambil berjalan Johnson menanyakan, "Siapa namamu?" Tetapi anak itu tidak menjawab. Bukan dirinya bisu, melainkan dirinya trauma membuka mulutnya kepada siapapun. Karena anak itu tidak menjawab, lantas beliau pun menamai anak tersebut dengan panggilan Caleb. I will call you Caleb. Dalam perjalanan, Johnson mengajak Caleb turun kemudian berjalan mengikuti jejak kaki yang mencurigakan, dan setelah ditelusuri di sana Johnson menemukan seorang pria botak dikubur hanya disisakan kepalanya. Kemudian di sana Johnson menanyakan, "Kenapa kepalamu botak?" Si pria itu menjawab agar kepalanya tidak dipotong dan dikuliti oleh orang-orang Indian, mengingat orang-orang Indian suka menguliti kepala yang berambut untuk dijadikan koleksi, terutama kepala musuhnya. Pria itu mengatakan bahwa dirinya bernama Delju dan dirinya baru saja dirampok oleh orang-orang Blackpit. Mendengar itu Johnson merasa kasihan, lalu beliau pun menyelamatkannya. Selepas itu Delju mengajak Johnson mengejar mereka untuk merebut kembali barang miliknya. Sorenya mereka berhasil mengejar orang-orang Blackpit yang hendak beristirahat. Lalu di sana Delju meminta agar Johnson mengisi penuh BC-nya dengan peluru dan Delju akan meminjam BC-nya itu untuk membunuh mereka. Johnson mengungkapkan bahwa beliau tidak setuju dengan rencana Delju karena itu akan menimbulkan dendam bagi orang-orang Blackpit lainnya. Johnson mengatakan bahwa sebentar lagi malam tiba dan beliau sanggup mengambil barang Delju dari tangan mereka secara diam-diam saat mereka sedang tidur. Malam harinya ketika mereka sudah tertidur dengan nyenyak tanpa buang-buang waktu, Johnson dan Delju pun langsung menjalankan niatnya, yakni mengambil kuda dan kulit hewan milik Delju yang mereka rampas. Tetapi usaha mereka tidak berjalan dengan baik, di mana saat mereka hendak meninggalkan tempat tersebut, sialnya salah satu kudanya disadak. Delju yang kala itu takut terbunuh dirinya spontan mendahului menembak mereka yang sedang tidur. Selepas semuanya mati di sana, Johnson marah membabuk Delju sebab perbuatannya Delju itu telah membahayakan nyawa beliau.
Bitch, you almost got me killed. Sebelum pergi di sana, Delju mengajak beliau untuk menguliti salah satu kepala mereka, namun Johnson yang mempunyai hati nurani menolak, kemudian pergi menghampiri Caleb yang sedang menunggu ketakutan. Stop that boy. Paginya saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, di tengah jalan mereka bertemu dengan orang-orang Flatheads. Melihat itu Johnson mengajak bersembunyi, namun Delju menolak karena setahunya orang-orang Flatheads itu sangat baik sebab mereka beragama. Hey. Well, hey. Dan benar saja apa yang dikatakan Delju. Setelah saling bertemu, orang-orang Flatheads itu tidak melakukan kekerasan apapun, melainkan pemimpin mereka yang bernama Diman hanya mengungkapkan bahwa kuda yang ditunggangi Johnson itu seperti kuda milik orang Blackpit, dan dirinya sangat memuji keberanian yang dimiliki beliau karena mampu mengalahkan orang-orang Blackpit. Selepas mengatakan hal tersebut, lalu Diman mengambil kulit kepala Blackpit yang ada di kuda Delju, kemudian membawa Johnson, Delju, dan Caleb untuk dihadapkan ke kepala suku mereka. Sesampainya di tempat tinggal, mereka pun dibawa masuk. Lalu di sana Diman memberitahukan kepada kepala suku bahwa Johnson adalah seorang pria hebat yang telah mengalahkan musuh mereka, jadi beliau layak diberikan hadiah. Setelah berdiskusi, kepala suku memutuskan bahwa dirinya akan menikahkan putrinya yang bernama Swan kepada Johnson sebagai bentuk penghormatan. Mendengar itu spontan beliau pun menolak, namun Delju memberitahukan bahwa Johnson jangan menolak sebab kalau menolak kepala beliau akan melayang sebagai gantinya. Dan ketika melihat Swan di sini, Johnson kembali menolak. Delju menegaskan jika beliau menolak maka mereka berdua pasti akan dicincang. Mendengar itu akhirnya Johnson pun menuruti kemauan kepala suku tersebut. Lalu mereka pun dinikahkan menurut adat kebiasaan mereka. Menurut kebiasaan orang-orang Indian, kalau Anda berhasil mengalahkan musuh mereka, maka Anda akan dibunuh dan kepala Anda akan diabadikan sebagai bentuk penghormatan dari mereka. Namun jika mereka mempunyai hadiah yang lebih baik, maka Anda akan dinikahkan dengan putri kepala suku, dan jika Anda menolak, maka Anda akan dibunuh secara hina. Pilih mana? Pilih nikah atau kepala melayang? Sesudah selesai, Delju pergi sendirian meninggalkan Johnson. Sementara Johnson kembali melanjutkan perjalanan membawa Caleb dan Swan. Dan tujuan beliau sekarang mau mencari tempat yang layak untuk membangun pondok. Saat hari mulai gelap, mereka pun beristirahat di suatu tempat. Selepas memberi minum kuda-kudanya, lalu beliau menghampiri Swan dan mencicipi makanan buatannya. Ketika dicicipi, Johnson tidak menyukai makanan tersebut. Kemudian beliau menyuruh Caleb agar memakan makanan buatan istrinya itu. Sementara Johnson sendiri mengambil makanan yang dibawanya, dan beliau kembali menghampiri Swan dengan berpura-pura mengunyah makanan buatannya demi untuk menghargai. Sambil beristirahat di sana, Johnson mengajarkan bahasa Inggris kepada istrinya, diawali dari kata ya. Berkat kesabaran Johnson, akhirnya Swan pun mengerti apa yang diajarkan beliau. You're of a man, yes? Yes? Yes. Malamnya sebelum tidur, Johnson mengungkapkan kepada Swan bahwa menikahinya bukanlah keinginan beliau melainkan karena terpaksa. Namun Swan yang belum mengerti banyak bahasa Inggris tidak menjawab sepatah kata pun, lantas dirinya pergi dan tidur tanpa menggunakan pakaian. Melihat itu Johnson penasaran dan menghampirinya. Dan benar saja apa yang dikatakan Mbah Cleo bahwa dua bukit yang ada pada wanita itu sangat indah dan sulit dihindari. Hingga akhirnya beliau pun tertarik dan mengemplun istrinya sampai pagi. Paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka sempat beristirahat dan mendirikan tenda. Selepas merasa cukup beristirahat, mereka pun meneruskan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Lalu di sana Johnson mengatakan bahwa tempat tersebut sangat cocok untuk tempat tinggal mereka. Sesudah mengatakan hal itu, lantas beliau pun menebang pohon untuk membangun pondok. Terlihat di sana Swan dan Caleb juga tidak tinggal diam, mereka membantu Johnson. Ketika sedang beristirahat, Swan menghampiri Johnson dan mengukur ukuran tubuh beliau untuk dibuatkan baju hangat. Melihat Swan sangat perhatian di sini, rasa cinta dan sayang Johnson mulai tumbuh kepada Swan. Beberapa minggu kemudian, akhirnya pondok mereka pun selesai. Pepatah mengatakan bahwa cinta akan tumbuh seiring berjalannya, dan itu memang ada benarnya seperti halnya yang dialami Johnson. Awalnya Johnson tidak menyukai Swan, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Johnson mencintainya juga. Bentar ya, saya capek dulu, mau menghisap rokok sempurna kretek dulu.
Oke, kan lanjut. Beberapa hari setelah itu Swan berhasil membuatkan baju untuk suaminya. Dan Johnson sangat berterima kasih kepada Swan karena baju tersebut akan sangat berguna bagi beliau ketika sedang berpergian keluar. Di mana paginya Johnson pun pergi meninggalkan mereka untuk berburu. Setelah berjalan cukup jauh malamnya Johnson beristirahat di suatu tempat sambil ngedurukan untuk menghangatkan tubuhnya hingga saat pagi tiba beliau pun bergegas pergi dan berburu. Terlihat di sana tembakan Johnson berhasil mengenai hewan bedikannya. Namun tiba-tiba di sana Johnson mendengar kudanya Sing Jereham disadak membuat beliau berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana ternyata kudanya sedang dikelilingi banyak serigala. Melihat itu Johnson pun berusaha sebisa mungkin mengusir serigala-serigala tersebut. Hingga akhirnya sebagian dari mereka berhasil dibunuh, sementara sebagian yang lain kabur ketakutan, di mana akibat bertarung dengan serigala-serigala tersebut tubuh Johnson mengalami luka menjadikan beliau terpaksa pulang. Setibanya di tempat tinggal beliau pun diobati oleh istrinya. Beberapa hari selepas kejadian itu Johnson mengajak Caleb menjebak berang-berang. Sebelum pergi Swan menyuruh beliau agar mencukur godengnya. Sesampainya di tempat yang dituju Caleb pun memasangkan jebakannya. Sedangkan Johnson mencukur godengnya dengan pisau legend buatan Cibatu. Sepulang ke pondok di sana Swan hampir tidak mengenali wajah beliau yang tanpa godeng. Well, hell, don't run off. Suatu hari Johnson kedatangan pasukan kavaleri Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Letnan Malpay dan juga seorang pendeta yang bernama Lin Squid. Malpay mengatakan bahwa dirinya hendak menjemput 3 kereta pemukim yang terjebak di salju di daerah Pider Mesa. Namun dirinya tidak mengetahui jalan ke sana dan Malpay meminta agar beliau sudi membawa mereka ke daerah tersebut. Mendengar itu awalnya Johnson enggan memenuhi permintaan Letnan Malpay itu karena beliau berat meninggalkan Swan dan Caleb. Tetapi Lin Squid memaksa membuat Johnson akhirnya tidak bisa menolak. How's the war going? Which war? Sesudah berjalan cukup jauh mereka pun sampai di suatu tempat. Di sana Johnson memberitahukan bahwa mereka tidak bisa lewat jalan tersebut karena itu adalah tanah suci pemakaman keramat suku Crow. Yang dibolehkan lewat ke sana hanyalah dukun-dukun dari mereka. Mendengar itu Lin Squid mengatakan bahwa Johnson jangan mempercayai hal tersebut. Johnson menjawab beliau bukan mempercayai melainkan menghargai keyakinan mereka. Kemudian Johnson pun mengajak mereka untuk memakai jalan lain walaupun jaraknya lebih jauh namun itu aman bagi mereka. Tetapi Malpay tidak menurut dan dirinya mengajak pasukannya agar melewati saja jalan tersebut. Melihat itu di sini Johnson tidak bisa berbuat apapun kecuali menuruti kemauan Malpay. Menuruti mengajikan letah. Single file, slowly. Yes, sir. Well, we seem to have escaped. Setibanya di tempat yang dituju Johnson menyuruh Letnan Malpay agar secepatnya membawa para pemukim itu keluar dari tempat tersebut karena suku Crow tidak akan bersikap baik kepada orang yang melanggar hukumnya. Selepas mengatakan hal itu lalu beliau pun pergi meninggalkan mereka memakai jalan yang sebelumnya dilewati. Saat melewati pemakaman di sana Johnson merasa terkejut ketika melihat ada peralatan istrinya di atas kuburan membuat perasaan beliau tidak enak dan langsung bergegas pergi menuju tempat tinggalnya. Dan sesampainya di pintu di sini Johnson merasa kaget dan hampir tidak percaya saat melihat istrinya dan Caleb sudah mati dibunuh. Di mana kenyataan tersebut membuat hati beliau benar-benar merasa hancur. Bahkan saking merasa kehilangannya Johnson tidak langsung menguburkan mereka. Dan tak lain orang yang membunuh istrinya dan Caleb itu adalah orang-orang suku Crow. Keesokan harinya setelah hati Johnson tegar beliau pun membakar mayat istrinya dan Caleb sekaligus dengan pondoknya agar beliau tidak terus mengingat mereka. Selepas itu kemudian beliau pergi dengan tujuan mau balas dendam kepada orang-orang suku Crow yang telah membunuh istrinya dan Caleb. Bahkan dalam cerita yang aslinya Johnson berjanji akan memotong kepala dan memakan hatinya orang-orang suku Crow yang beliau bunuh demi untuk membalas dendam atas kematian istrinya dan Caleb. Dan itu sungguh memuaskan sekali. Oke, lanjut. Johnson yang terus berjalan di suatu tempat beliau melihat ada orang-orang suku Crow yang membunuh istrinya dan Caleb sedang beristirahat. Melihat itu tanpa basa-basi Johnson pun langsung turun membawa senjata kemudian membunuh mereka dengan penuh kemurkaan tanpa ampun. Nah itu akibatnya meremehkan dan macam-macam dengan keluarga Jeremiah Johnson. Lanjut.
Dengan sekejap, Johnson yang perkasa berhasil membunuh mereka kecuali pemimpinnya. Dia mencoba kabur tetapi beliau mengejarnya. Menyadari bahwa dirinya tidak dapat melarikan diri, lantas dia pun menyanyikan lagu kematiannya, membuat Johnson akhirnya membiarkan dia hidup. Nah, Johnson masih mempunyai rasa karunia kan? Berbeda dengan mereka, mengajikan. Usai membunuh orang-orang suku Crow, Johnson kembali ke bekas tempat tinggalnya lalu beliau memancing ikan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Tetapi tiba-tiba seorang prajurit pilihan suku Crow datang karena orang yang selamat tadi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala suku Crow yakni Sunak Painhis, membuat Sunak marah dan menyuruh prajurit-prajuritnya yang terlatih agar memburu Johnson. Awalnya di sini beliau berniat mau membunuh prajurit tersebut dengan senjata apinya, namun akhirnya beliau memutuskan untuk melawannya dengan tangan kosong dan pertarungan pun terjadi. Johnson yang mahir dalam bela diri dengan cepat berhasil membunuh si prajurit tersebut. Beberapa saat kemudian, Johnson yang kala itu mendirikan tempat sederhana di tepi sungai kembali diserang oleh prajurit suku Crow, tetapi beliau berhasil membunuhnya. Merasa di sana tidak aman, lantas Johnson pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan beliau kembali bertemu dengan Delju dengan penampilan yang berbeda. Malamnya Delju mengatakan bahwa kini dirinya tidak bisa bercerita sembarangan mengenai Johnson karena sekarang Johnson sedang diburu oleh prajurit-prajurit suku Crow. Selepas mengatakan hal tersebut, Delju menanyakan keadaan Caleb. Johnson menjawab bahwa keadaan Caleb baik-baik saja. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh prajurit suku Crow, membuat nyawa Delju hampir melayang, tetapi Johnson berhasil mengatasinya hingga akhirnya si prajurit itu pun mati. Selepas kejadian tersebut, Johnson pun menceritakan bahwa sebenarnya Caleb dan Swan telah mati dibunuh oleh orang-orang suku Crow dan beliau sudah membunuh semua pelakunya hingga menjadikan suku Crow marah dan memburu beliau. Delju mengatakan bahwa Johnson beruntung berurusan dengan suku Crow karena jika berurusan dengan suku Apache-pastinya beliau kewalahan sebab sekali menyerang mereka jumlahnya 50 orang. Delju menyarankan agar Johnson kembali ke kota dikarenakan keadaan sekarang tidak aman bagi beliau. Johnson menjawab bahwa dulu juga beliau hidup di kota dan itu sangat membosankan, makanya beliau pergi ke pegunungan. Paginya Johnson mengatakan bahwa beliau akan pergi ke Kanada karena beliau mendengar bahwa di Kanada ada tempat yang belum disentuh oleh manusia. Sebelum pergi, Delju mendoakan Johnson dan dirinya juga tidak lupa mengingatkan agar beliau berhati-hati mengingat prajurit-prajurit suku Crow akan terus memburunya. Sebelum menuju Kanada, Johnson berniat mau menemui terlebih dahulu ibunya Caleb untuk memberitahukan bahwa Caleb sudah meninggal. Dalam perjalanan beliau terus-terusan dihadang oleh prajurit-prajurit pilihan suku Crow, akan tetapi beruntungnya beliau selalu memenangkan dalam setiap pertarungan tersebut. Hingga suatu ketika Johnson hampir tewas, namun dengan kepandaian yang dimilikinya, beliau kembali berhasil membunuh prajurit tersebut walaupun perutnya tertusuk tetapi beliau selamat. Beberapa minggu kemudian, Johnson pun sampai di tempat tinggal Cicah, namun beliau tidak menemukan Cicah berada di sana, di mana penghuni baru pondok tersebut memberitahukan bahwa Cicah sudah mati dan penghuni baru itu mengaku bernama Qualen. Setelah itu lantas Johnson pun menghampiri kuburan yang dihiasi banyak peralatan jimat dan tengkorak. Qualen memberitahukan bahwa kuburan tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang suku Crow sebagai bentuk penghormatan kepada pria gunung yang gagah berani bernama Johnson. Dan jika kamu orangnya, maka penghargaan tersebut adalah untukmu. Johnson yang meneruskan perjalanan pada musim dingin, beliau kembali bertemu dengan sang guru yakni Bir Kleo. Bah Kleo yang sudah mengetahui bahwa Johnson sedang diburu oleh prajurit-prajurit suku Crow, dirinya memberitahukan bahwa jalan hidup yang harus dilalui beliau sangatlah panjang dan penuh liku. Mendengar itu, Johnson tidak menjawab dan malah balik bertanya apa yang menjadikan Bah Kleo datang ke tempat tersebut. Bah Kleo menjawab bahwa dirinya sedang berburu beruang karena stok makanannya habis disebabkan pondoknya rusak tertutup salju. Sebelum pergi, Bah Kleo meminta agar Johnson menetap di pegunungan tersebut. Selain itu, Bah Kleo juga sangat memuji kemampuan yang dimiliki Johnson karena beliau sudah berhasil mengalahkan semua prajurit suku Crow yang hendak membunuhnya.
Selepas bertemu dengan sang guru, Johnson pun meneruskan perjalanan, yang mana di suatu tempat beliau melihat Suna Pinehurst di kejauhan. Di sini awalnya Johnson berniat mau menembaknya, tetapi Suna mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka sebagai isyarat perdamaian, mengingat sudah 300 lebih prajuritnya yang mati di tangan Johnson. Melihat itu, akhirnya beliau menerima perdamaian tersebut dan tidak jadi pergi ke Kanada. Tamat ending yang sangat Jeremiah Johnson.